Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Elena Yasmini Nur, kelas 2021E, NPM 21103258, Prodi PGSD. Saya mengangkat judul kekerasan terhadap anak. Soal yang pertama, masalah atau pelanggaran hak yang terjadi dalam peristiwa kekerasan terhadap anak. Yang pertama, hak untuk hidup dan berkembang. Anak berhak untuk hidup dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat, dan bahagia. Kekerasan terhadap anak merampas hak ini yang dapat menyebabkan cedera fisik, psikologis, atau bahkan kematian. Yang kedua, hak atas perlindungan dan kekerasan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitas. Yang keempat, hak untuk mendapat dan didengarkan. Anak juga memiliki hak untuk mempunyai perasaan atau pengalamannya, serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Kekerasan terhadap anak bisa menghilangkan suara mereka, menciptakan ketidakberdayaan. Yang kelima, hak atas pendidikan. Kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, jelas merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai hak anak yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Soal yang kedua, siapa saja yang menjadi korban dan pelaku terhadap peristiwa kekerasan terhadap anak? Pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa berasal dari berbagai pihak. Yang pertama, orang tua atau pengasuh. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali melibatkan orang tua, terutama dalam bentuk kekerasan fisik, emosional, dan penelantaran. Orang tua yang mengalami stres atau masalah psikologis mungkin melampiaskan kekerasannya pada anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, orang tua juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum, pelaku kekerasan terhadap anak bisa berasal dari lingkungan terdekat, anak atau keluarga, hingga pihak eksternal yang lebih jauh seperti teman sebaya atau orang asing. Namun, pola kekerasan terhadap anak seringkali terkait dengan ketidakmampuan pelaku untuk mengelola emosi atau kekuasaan, serta ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap hak-hak anak. Soal yang ketiga, penyebab masalah dari peristiwa kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan cenderung lebih rentan mengalami kekerasan fisik, emosional, atau psikologis. Orang tua yang mengalami kekerasan di rumah atau memiliki masalah hubungan cenderung meniru pola kekerasan. Yang ketiga, kemiskinan dan stres ekonomi. Yang keempat, kekurangan keterampilan pengasuhan. Yang kelima, pengasuh penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Penyebab kekerasan terhadap anak sangat kompleks dan melibatkan interaksi berbagai faktor. Banyak faktor yang terkait untuk menuntut pendekatan atau untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dan dalam upaya perlindungan dan pembelaan hak-hak anak. Soal yang keempat, dampak masalah bagi korban atau bagi pihak lain. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang serius, tidak hanya bagi korban langsung tetapi juga bagi keluarga, masyarakat. Dampak bagi korban yang pertama, dampak fisik. Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka atau cedera yang dapat berakibat jangka panjang seperti patah tulang, luka bakar, atau bahkan kerusakan organ tubuh. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma fisik yang sangat serius seperti infeksi atau kerusakan pada alat kelamin. Yang kedua, gangguan kesehatan jangka panjang. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau seksual beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan yang jangka panjang seperti gangguan pencernaan, gangguan tidur, dan gangguan-gangguan lainnya. Dampak sosial yang terdapat pada dampak sosial yaitu
kesulitan dalam menjalin hubungan. Pengalaman kekerasan dapat menghambat kemampuan anak untuk membentuk hubungan yang sehat dan aman di masa depan, baik dalam pertemanan, keluarga, atau hubungan romantis. Dampak bagi keluarga dan pihak lain. Dampak bagi keluarga yang pertama, kehancuran hubungan keluarga. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Dan yang ketiga, trauma bagi orang tua atau pengasuh. Dampak kekerasan terhadap anak sangat luas dan merugikan tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi dampak jangka dan memberikan pemulihan bagi korban serta untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Soal yang kelima, analisis dan pendapat mengenai solusi atas masalah. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Cara-cara pengasuhan yang positif sangat diperlukan. Pengajaran tentang pentingnya mendengarkan suara anak serta menjauhkan diri dari praktik kekerasan bisa dimulai sejak dini di sekolah-sekolah dan di dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan pengasuhan yang positif. Yang ketiga, peningkatan penegakan hukum dan perlindungan anak. Negara harus memiliki peraturan yang jelas mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan sangat penting. Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, solusi yang diambil haruslah holistik dan terpadu, melibatkan berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah. Soal yang keenam, bagaimana supaya peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat. Salah satu langkah-langkah penting adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, yang penting perlindungan terhadap anak melalui kampanye sosial dan pendidikan publik. Kita bisa memastikan bahwa masyarakat lebih sadar untuk penting membangun lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Yang kedua, pendidikan pengasuh yang positif. Yang berikut, penguatan sistem hukum dan perlindungan anak. Hukuman yang lebih tegas dan sistem yang jelas dapat mengenai pelaku kekerasan terhadap anak, dapat memberikan efek jerah dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius. Menegakkan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu sangat penting untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Baik, itu saja isi video dari materi kekerasan terhadap anak. Sekian dan terima kasih.